Hai, perkenalkan nama saya Isra Pinatuna Harimakiro dari Prodi PG PAUD Uniro Tuban. Dan bersama narasumber kita hari ini yaitu pendidik dari TK Islam Al-Jazilah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Dengan Ibu siapakah hari ini? Nama saya Siti Maulidia Latifah, guru dari kelompok B2 di TK Islam Al-Jazilah. Nah, bersama narasumber kita hari ini dari TK Islam Al-Jazilah akan membahas sebuah topik yang sangat seru dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Topik kita hari ini adalah tentang bullying yang ada di taman kanak-kanak khususnya di TK Islam Al-Jazilah itu sendiri. Pasti kalian semua berpikir apakah anak-anak itu bisa melakukan bullying seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa? Nanti jawabannya simak podcast kita sampai akhir. Langsung saja Ibu, pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Ibu, apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu perilaku atau tindakan seseorang yang dilakukan seseorang untuk menyakiti atau mengintimidasi baik berupa verbal, fisik maupun psikis. Biasanya terjadi trauma tersendiri kepada korban yang dibully. Nah, biasanya itu terjadi di taman kanak-kanak gitu. Kalau di TK itu sendiri apakah ada anak-anak yang melakukan hal tersebut? Pernah terjadi tetapi tidak sering ya Mbak. Biasanya dilakukan oleh anak-anak yang cenderung aktif kepada anak yang lemah, seperti itu. Tadi kan kata Ibu bullyingnya dilakukan secara verbal atau mengintimidasi. Nah, kalau di sekolahan Ibu sendiri contohnya itu seperti apa saja bullying yang dilakukan oleh anak-anak TK Islam Al-Jazilah ini? Sepengetahuan saya yang saya ketahui ada dua biasanya yang sering terjadi, maksudnya pernah terjadi. Yang pertama yaitu secara verbal dan yang kedua secara fisik. Yang secara verbal contohnya itu misalkan ini yang terjadi di kelas saya ya Mbak. Ada anak si A, anaknya itu berkulit hitam, mohon maaf. Dan ada si B itu anaknya itu berkulit putih dan dia kan merasa lebih gimana ya, lebih baik dari si A mungkin. Nah dia itu mengajak teman-temannya untuk menggunjing atau mengolok-olok temannya yang si A itu. Jangan mau temenan ya sama yang si A itu. Jangan main temenan, dia kan hitam. Terus kemudian anak-anak yang lain itu ikut tertawa seperti itu biasanya. Ada lagi momen secara fisik ya. Secara fisik itu ada anak si A itu merasa dia itu kan lebih kuat daripada si B. Si B itu anaknya cenderung pendiam mungkin. Terus cenderung anaknya itu tidak berbaur dengan teman-teman yang lain. Kemudian si A itu kan anaknya jahil, terus anak juga aktif dan agresif. Jadi dia itu menyerang anak si B, biasanya dipukul gitu. Terus bukunya dilempar seperti itu Mbak. Kalau sampai terjadi bullying tersebut sampai dipukul, sampai diolok-olok, itu biasanya tindakan Ibu sendiri untuk mengedukasi anak yang melakukan itu tersebut gimana caranya Bu? Yang pertama dengan cara menasihatinya ya Mbak ya. Tapi anak TK kadang kurang bisa memahami ya, tapi tidak apa-apa lah kita sebagai pendidik itu menasihati bahwa setiap anak itu diciptakan atau setiap orang diciptakan oleh Allah itu secara sesempurna mungkin. Kita dilarang untuk saling menyakiti atau mengolok-olok teman-temannya seperti itu. Dan kalau masih kurang paham biasanya itu kita sering-seringnya dengan nyanyi-nyanyian, mungkin bisa anti bullying. Kalau boleh tahu nyanyiannya seperti gimana gitu? Bisa kita nyanyikan bersama ya. Anti bullying ya.
Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Seperti itu, Mbak. Nah, sangat seru ya. Biasanya kalau anak kecil itu diedukasi dengan lagu-lagu kan lebih masuk gitu ya Bu ya. Iya. Nah tadi kan tindakan bullyingnya ada yang sampai memukul ya Bu. Nah biasanya kalau sampai memukul itu gimana cara memisahkannya? Yang pertama kita lakukan yaitu melerai anaknya ya, Mbak. Biasanya yang satu masih tantrum ingin memukul yang satunya. Nah, biasanya kita dudukkan yang masih tantrum itu, kita dulu dia sampai tenang. Kemudian setelah dia tenang, kita ajak ngobrol kenapa kok bisa seperti itu. Terus kita nasihati, tidak boleh ya kayak seperti itu. Kita beri nasihat-nasihat secara empat mata. Kalau terjadi bullying kan pasti ada penyebabnya ya. Kenapa anak itu biasanya melakukan bullying terhadap temannya? Apakah dia mencontoh keluarganya? Apakah memang dia itu anak seperti itu? Itu biasanya penyebabnya apa saja? Biasanya berasal dari individunya. Anaknya memiliki sikap agresif. Biasanya dia meluapkan emosinya itu kepada teman-temannya yang dianggap lemah. Yang kedua, kurangnya rasa empati anak tersebut. Lalu dari faktor lingkungan, ada dari sekolah mungkin saat dia membuli sama teman-temannya itu didukung itu. Kemudian dari media sosial, mungkin tonton-tontonan yang dia tonton di media sosial itu perilakunya kurang baik, jadi dia bisa meluapkannya di sekolah seperti itu. Ya bisa juga dari keluarganya, Mbak. Biasanya pola asuh dari keluarga, mungkin di rumah mempunyai latar belakang pola asuh yang keras atau patriarki gitu, sering ya mungkin ngomel atau gimana. Nah, dia mungkin meniru dari kebiasaan yang ada di rumah, dia bawa ke sekolah seperti itu. Biasanya kan kalau misalnya tadi yang dibully tadi ya Bu, kan biasanya cerita ke orang tuanya nangis. Bu tadi aku di sekolahan diejek sama temanku, kan kadang ada ya orang tua itu yang sampai nggak terima terus lapor ke sekolahannya, mendatangi sekolahannya, ngomel-ngomel. Itu biasanya tindakan ibu sendiri seperti apa kalau di sekolahan? Kita belum pernah ya, Mbak, di sini. Mungkin kalau terjadi seperti itu, kita datangkan maksudnya ibunya, terus kedua orang tuanya, mungkin kita berikan nasihat-nasihat, maksudnya kita mediasi seperti itu. Belum pernah. Berarti belum pernah sampai terjadi seperti itu ya? Alhamdulillahnya belum pernah kalau sampai orang tuanya ke sekolah. Tapi biasanya anaknya lapor nggak kepada orang tuanya kalau di Pernah sih, ada wali murid yang bilang, tapi itu cuma lewat WA saja, Mbak, biasanya. Iya, biasanya ustazahnya ya melaporkan memang terjadi seperti itu. Misalkan si A itu dipukul gitu. Ya memang di sekolah itu ya itu dipukul beneran. Nah, kita kan ya melaporkan sejujurnya kepada orang tuanya gitu. Nah, itu penutup ini, apakah Ibu ingin menyampaikan sebuah pesan kepada para pendengar, teman-teman semua yang menonton podcast kita hari ini tentang sebuah bullying tersebut? Baik, pesan saya khususnya kepada orang tua, kita harus selalu memantau kegiatan anak yang dilakukan di luar rumah, khususnya di sekolah dan di lingkungan masyarakat, supaya anak itu jangan melakukan bullying. Karena
perbuatan bullying itu sangat merugikan orang lain. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita dengan narasumber kita yang hari ini yang tentunya sangat memberikan motivasi, sangat memberikan materi tentang bullying yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.